Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan. Kembali kita bertemu, kita sama-sama mau beribadah kepada Tuhan, memuji meninggikan nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kita mau memulai dengan mengangkat satu pujian yang berkata, betapa dahsyat Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Haleluya Yesus, terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya, betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, haleluya. Ku
menyembah-Mu Yesus. Hanya Engkau Allah dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Selama-lamanya Engkau tetap Allah kami Tuhan. Engkau tetap Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau yang bertahta di atas segala pujian kami Tuhan. Kau yang disenangkan melalui nyanyian kami, penyembahan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk dapat kami pergunakan untuk beribadah kepada-Mu. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuliakan Engkau pada saat pagi hari ini Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang menguasai setiap kami, Engkau yang mengurapi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada saat pagi hari ini. Kami semua ada dalam urapan Tuhan, juga seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing ataupun siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Kami semua boleh diberkati, mendapatkan kekuatan yang baru melalui firman-Mu juga yang akan sebentar kami dengar. Mari Engkau yang memberkati kami semua, Roh Kudus yang memimpin jalannya ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami siap untuk memuji memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih mau terus memuji meninggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Haleluya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Haleluya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah kuminta, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya. Haleluya. Dan menikmati
mau terus menikmati kasih-Nya Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, dan menikmati firman Tuhan selama kita hidup, selama kita ada di dunia ini. Kita terus menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita masih akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya, ku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Dia Tuhan yang memberikan kita kuasa untuk menghancurkan segala musuh-musuh kita. Dia Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk kita dapat keluar sebagai pemenang-pemenang. Tuhan yang memberikan kita kemenangan dalam kita menghadapi setiap pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi ini. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita diisi kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadikan kekuatan dalam hidup kita untuk kita tetap bertahan dalam segala ujian-ujian yang ada dalam hidup kita. Kita mau mengangkat pujian pada saat pagi hari ini. Yesus, padamu ku berseru, Kau Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kami. Ku percaya hanya kepadamu Tuhan. Kau yang memegang tangan kami, Engkau yang menuntun langkah kami Tuhan. Haleluya Yesus, Kaulah yang menjadi perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan kami. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah
Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkaulah penolong kami di dalam kesesakan kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami dan gunung batu kami. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Haleluya, hanya kepada-Mu kami percaya. Hanya kepada-Mu kami berharap Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah yang menjadi persembahan kami Tuhan, melalui nyanyian dan ucapan syukur kami yang memuliakan Engkau. Terimalah sebagai persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami kepada-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Benih firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu sebentar boleh tertanam dalam hati kami, dan Roh Kudus Engkau yang memberikan pertumbuhan yang baik, sehingga kehidupan kami boleh diubahkan melalui firman-Mu, dan kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, urapilah hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui perkataan yang akan disampaikan, yang akan keluar dari mulut lidah hamba-Mu sebentar, boleh menjadi kekuatan bagi kami semua,
Dan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu merupakan isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap jemaat GPDI Kefas maupun siapapun jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan YouTube ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali akan belajar firman Allah, merenungkannya, dan terlebih penting lagi, melakukannya. Firman Tuhan masih ada hubungannya dengan minggu lalu. Kita akan lihat ayat-ayat sebelumnya. Dengan judul, Tidak Mengapa Aku Akan Tetap Bersukacita. Tidak mengapa aku akan tetap bersukacita. Nanti kita lihat apanya yang tidak mengapa, nggak apa-apa. Dalam kondisi itu pun, aku akan tetap bersukacita. Filipi pasal 1, ayat 16 sampai 19. Filipi pasal 1, ayat 16 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita mengerti kata kunci atau inti dari surat Filipi ini adalah tentang sukacita. Dan di situ tadi kita temukan kata sukacita, bersukacita. Mari kita akan lihat bagian pertama, yaitu kita langsung ke ayat 17. Sebenarnya ayat 17 ini dari ayat 15. Jadi ada orang yang memberitakan Kristus karena alasan apa. Kemudian tadi ayat 16, alasan yang sangat baik, yang benar. Tapi kita baca ayat 17, bagian pertama ini. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ini ayat yang dimaksudkan supaya kita mengerti tadi judul tadi, tidak mengapa. Itu kemudian ayat 18-nya, tetapi tidak mengapa. Apa yang dikatakan yang dimaksud ini tidak apa-apalah, nggak apa-apa, tidak mengapa. Karena ternyata dalam ayat 17 ada orang-orang yang memberitakan Kristus dengan maksud yang tidak ikhlas. Dan orang yang memberitakan Kristus ini rupanya motivasinya adalah kenapa mereka tidak ikhlas dengan motivasi yang salah, supaya memperberat beban Paulus ketika dalam penjara. Paulus sudah dalam penjara, lalu dia dengar informasi seperti itu. Bahkan dalam ESV, English Standard Version, di situ orang-orang ini ayat 17, but thinking to afflict me in my imprisonment. Memang mereka berpikir untuk membuat hati Paulus menderita ketika ia ada di penjara. Memberitakan Injil Kristus, tapi motivasi salah, memang pikiran mereka tuh untuk memperberat hati Paulus ketika dalam penjara, menyakiti hati Paulus supaya dia semakin menderita ketika ada di penjara. Kemudian kita masuk bagian berikutnya, bagian keduanya, ini kemudian.
tetapi tidak mengapa. Sekalipun tadi ada ayat 17, tapi nggak apa-apa. Yang menarik juga, dalam ESV atau King James Version juga begini. Dia bukan pakai kata tidak mengapa, tapi kata tanya, yaitu what then? Lalu gimana? Atau kemudian apa lagi nih? What then? Lalu gimana? Apa lagi nih berikutnya? Jadi dia alami pemenjaraan dalam tahanan, dan dia dengar informasi, mungkin juga dia sempat saksikan ada orang-orang memberitakan firman yang mencoba menyakiti hati Paulus, memperberat beban dia ketika di penjara. Itu yang terjadi dalam pernyataan firman Allah, pernyataan Paulus. Lalu kemudian, what then? Ada satu hal atau beberapa hal yang kemudian dia pikirkan. Dia mengalami hal ini, sudah terjadi hal ini, lalu apa lagi berikutnya? Apa kemudian? Pertanyaan ini menjadi penting. Kenapa? Karena jawaban dari pertanyaan yang muncul di pikiran Paulus, what then, apa kemudian? Jawaban nanti yang akan muncul itu akan menentukan bagaimana perjalanan hidup Paulus dalam melayani Kristus. Sebab pada waktu itu dia memang lagi di penjara dan diberi tekanan begitu rupa dari orang-orang yang tidak menyukai Paulus supaya dia benar-benar menderita. Saya baca beberapa komentari Vincent Ward Study, mereka para ahli teologi ini, mereka coba rumuskan pertanyaan Paulus, what then? What then? Dikatakan gini, such being the case, ya kasus-kasus itu, how does it affect me? Jadi rupanya dalam Vincent Ward Study ini, kata dari Paulus itu, pertanyaan dari Paulus itu, karena dalam kasus yang dia alami, dia tuh juga berpikir, apa atau bagaimana ini akan mempengaruhi aku, memberi efek kepadaku. Efek apa nih yang aku dapati? Itu yang tercantum dalam makna what then? Apa kemudian? Lalu gimana? Bagaimana itu akan memberi efek kepadaku, memberi akibat. Dari ada UWTN, singkatan itu. Karena situasi dari ayat 15-17, ada kondisi yang baik, pemberitaan Injil dengan maksud baik, ada yang bermaksud salah, jahat. Maka Paulus dikatakan gini, what then shall I think about this? Apa kemudian yang harus saya pikirkan tentang ini? Apa? Ini ada yang memberitakan Injil seperti itu, aku dalam penjara. Lalu apa yang mesti kupikirkan nih? Gimana ini? Lalu dari Barnes, ini yang dari Barnes ini agak panjang. What follows from this? Jadi apa yang mengikuti lagi? Dari ini, dari peristiwa ayat 15-17, dari peristiwa penjaraan dia, terus apa lagi nih yang akan mengikuti? What follows from this? Lalu lagi, what effect does it have on my mind? Hampir sama Vincent Ward ya. Efek apa yang ditimbulkan dalam pikiranku? Jadi memang pasti saudaranya sebagai manusia, ketika keadaan sulit itu terjadi, tentu itu sebagai manusia yang normal pasti membuat kita berpikir kan. Nah ini seperti ini. What effect does it have on my mind? Ini bagi pikiranku nih efeknya apa nih karena peristiwa ini? Apalagi nih kira-kira yang mengikuti berikutnya? Lalu berikutnya saya langsung bahasa Indonesia. Apa karena fakta-fakta ayat sebelumnya tadi ya ayat 15-17 khususnya ayat 17
membuatku tersakiti atau memberikan rasa sakit. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, apa karena fakta yang terjadi, aku sedang dalam penjara tahanan, dan orang-orang sengaja memberitakan Kristus dengan maksud yang tidak ikhlas untuk membuat aku jadi sakit hati, jadi berat rasanya, lagi jadi menderita. Apakah karena fakta tersebut itu akan menambah atau memberikan aku pain, rasa sakit lagi? Jadi what then itu yang dipikirkan oleh para teolog ini, komentari ini. Sebagai manusia biasa, Paulus juga berpikir ketika keadaan itu menekan, maka dia berpikir apakah kemudian yang akan terjadi. Memang kalau kita baca sih sepertinya gampang saja ya, lewat beberapa kata itu langsung ada penjelasan yang enak. Tapi kalau kita melihat apa yang disodorkan oleh para komentar ini, kita mengerti. Lalu dalam terjemahan bahasa Inggris, bentuk pertanyaan Paulus, what then? Jadi dia juga sebagai manusia, dia bisa berpikir, aduh ini ada gimana nih selanjutnya ke depan? Aku dipengaruhi orang-orang seperti ini, keadaan seperti ini gimana? Apalagi yang akan mengikuti? Apakah akan ada lagi rasa lebih sakit lagi yang coba ditanamkan oleh orang, disebabkan oleh orang, membuat ia lebih sakit lagi? Begitu ya. Dan ini memang pertanyaan yang penting. Jadi saudara perhatikan, menurut para komentar ini Paulus berpikir apa yang menjadi kemudian efeknya buat Paulus. Apa dia bisa saja kemudian lebih merasa tersakiti karena ada hal-hal lain yang bakal mengikuti lagi. Begitu, itu pemikiran dari para komentar itu terhadap pernyataan Paulus. Dan memang pada beberapa waktu lalu, kenapa sampai kita belajar hal ini? Saya sempat lihat sepintas saudara di Instagram, itu Stephen Furtick ya. Waktu itu dia langsung memulai dengan satu pertanyaan. Bahwa bentuk pertanyaan yang kita pikirkan dalam pikiran kita, atau kita tuh bertanya dalam diri sendiri, jangan sampai pertanyaan yang salah, wrong question. Dan ternyata rupanya ketika diteruskan, oh dia lagi mengutip what then? Pertanyaan dari Paulus. Yang soalnya kita di bahasa Indonesia tidak berupa pertanyaan. Itu yang menarik. Dari penjelasan Stephen Furtick, lalu dia sedang mengimplikasikannya kepada kehidupan kita. Jadi dia katakan, kenapa pertanyaan itu begitu penting? Ketika kita salah bertanya dalam komunikasi dengan diri sendiri, pertanyaan dengan diri sendiri, maka saudara, kuasa kegelapan setan itu sudah siap dengan berjuta-juta jawaban untuk membuat kita semakin drop. Ketika kita menghadapi, mungkin ketika seperti Paulus, kalau kita di posisi Paulus, kita sudah melayani Tuhan, tapi kok kita malah di penjara? Mungkin bentuk pertanyaannya seperti yang dipikirkan oleh si Stephen Furtick ini. Mungkin kita akan berpikir gini, Tuhan, saya sudah melayani, kira-kira kenapa aku begini? Biasanya gitu kan? Atau apa dosaku, apa salahku? Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara juga begitu. Ketika menghadapi satu kenyataan dalam hidupmu yang buruk dan saudara mulai berpikir, apa kira-kira dosaku? Tuhan, kenapa aku begini? Nah, seringkali ketika pertanyaan itu muncul, nah si iblis berusaha sedemikian rupa mengingatkan masa lalu. Mungkin kepada Paulus, tuh kamu sudah memberitakan Injil, tapi kamu di penjara. Tuh kamu memberitakan Injil, tapi orang-orang berusaha terus menyakiti hati kamu. Atau ya kita yang dalam masalah, iya kamu sih dulu begitu. Kamu ingat gak masa lalu kamu? Kamu menyakiti si ini, orang tua, suami, istri, anak-anak. Itu yang mulai terngiang ketika kita menghadapi suatu situasi yang buruk.
Ya, khususnya bagi kita ini orang percaya. Kadang kita punya pemikiran seperti itu dan iblis begitu rupa berusaha menjatuhkan kita. Membuat kita down. Oh iya, ini kesalahanku. Apalagi kecenderungan otak kita ini memang menyimpan hal-hal yang negatif, memori yang negatif. Itu yang dipikirkan oleh si Stephen Furtick. Tapi menurut saya Paulus tidak. Karena Paulus menyadari betul bagaimana dia ada dalam ayat-ayat yang lain, dalam surat yang lain. Kalau dia itu menderita itu karena Kristus, untuk melayani Kristus. Sebagaimana dia dulu sudah menganiaya pengikut Kristus. Jadi dia tidak berpikir apa yang salah denganku. Bukan, tetapi apa yang sudah dijelaskan tadi oleh para komentari itu membuat wawasan kita, membuka wawasan kita. Paulus juga bisa berpikir seperti itu. Bukan dia mempertanyakan apa salahnya, enggak. Tapi dia, apa nih yang akan terjadi berikutnya? Apa sih yang menanti aku? Aku sudah menderita, apalagi nih? Apalagi yang menyusul? Begitu ya. Dan itu tetap sebuah pertanyaan yang penting. Karena jika Paulus menjawabnya, lalu dia tertipu oleh jawaban-jawaban yang salah dari pemikirannya, maka itu akan tentu membuat pelayanan dia bisa terhenti kalau kita ada di posisi Paulus. Atau juga kita jemaat Tuhan. Kita berbeda kondisinya dengan Paulus. Tapi kemiripannya adalah begini. Kita juga menghadapi masalah, latar belakang, keadaan yang suka membuat kita tersakiti, jadi menderita. Beda masalahnya dengan Paulus, tetapi akibat yang bisa dirasa itu serupa. Bisa terasa semakin menderita, semakin berat. Dan kita kemudian dalam kondisi seperti itu juga kita bertanya nih, apalagi yang kemudian akan terjadi? Betul Bapak Ibu? Waktu kita menghadapi kondisi ini, masalah ini, waduh, terus nanti gimana nih ke depan? Ini bakalan beres enggak? Atau aduh nanti kalau ini, terus nanti datang lagi begini. Misalnya, ketika suami dirumahkan. Waduh, ini bagaimana supaya dia dapat pekerjaan? Lalu kita juga mulai berpikir lagi, aduh gimana kemudian nanti nggak bekerja, nggak ada gaji, anak saya nggak bisa bayar uang sekolah, harus berhenti pendidikan gitu. Lalu nggak ada pemasukan, gimana kami mau makan? Lihat, what then? Apa kemudian? Dan bisa saja pemikiran-pemikiran buruk terus yang kemudian lahir dari pikiran kita. Hati itu licik ya, keluar segala yang kotor, segala yang jahat. Kita mulai berpikir, berasumsi bahwa nanti kita akan semakin sakit, semakin menderita, semakin kekurangan. Itu yang terjadi. Tentu membuat kita semakin tersakiti rasanya. Tapi mari kita belajar, kita lihat Alkitab kita memberikan penyelesaian atas pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ini kita masuk bagian 3. Nah, ini yang mutlak. Ini harus ada di pikiran kita. Saat kita mengalami seperti Paulus. Keadaan menekan, keadaan berpotensi membuat saya tersakiti. Masalah-masalah membuat saya susah. Ini yang harus ada di benak kita. Bukan berpikir, berasumsi apa yang bisa terjadi, hal-hal yang paling mengecewakan, tetapi yang kita pikirkan adalah ayat 18 bagian B dan bagian C-nya di Filipi pasal 1. Tentang hal itu aku bersuka cita. Ada yang memberitakan dengan tidak ikhlas, aku tetap bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Jadi begini, tentang hal itu apa yang sudah terjadi nih? Ada yang coba memperberat bebanku di penjara. Aku akan bersuka cita. Lalu ditambah lagi berikutnya lagi. Dan aku akan tetap bersuka cita.
nanti akan tetap bersukacitanya, alasannya berikutnya di ayat 19. Kita lihat dulu alasan yang pertamanya. Tentang hal itu aku bersukacita. Apa dasarnya? Aku bisa tetap bersukacita. Kan itu orang memberitakan kabar Injil dengan kabar baik atau Injil dengan motivasi yang salah. Dan itu memperberat bebanku. Tapi aku akan tetap bersukacita. Kenapa alasannya? Karena yang pertama, Kristus diberitakan. Saya kira kita pernah membicarakan hal ini. Seingat saya pernah. Yang membuat Paulus mau tetap bersukacita, sekalipun dalam ESV tadi dia sempat bertanya, what then? Apa kemudian? Nah, daripada kemudian membayangkan hal-hal yang lebih buruk lagi akan dialami, tapi dikatakan oleh Alkitab, Paulus bilang, aku bersukacita. Itu saudara pegang baik-baik. Kenapa? Karena Kristus diberitakan. Ya memang, kalau keadaannya ya gimana mau bersukacita? Rasanya nggak normal. Lagi di penjara, orang-orang mencoba dengan berbagai cara menyakiti dia. Tapi alasan tetap bersukacita adalah karena Kristus itu diberitakan. Contoh sederhana tentu dalam pergumulan kita ya, jemaat Tuhan. Kita berpikir bagaimana ya tempat ibadah kita, apa yang akan terjadi. Tapi saudara, mari kita tetap bersukacita. What then? Apa kemudian? Kita mau ibadah kira-kira nanti di mana lagi? Tapi mari kita mau tetap bersukacita. Alasannya kenapa? Kristus diberitakan. Buat saya pribadi, mau dimanapun kita beribadah, bahkan online di rumah pun, asal Kristus diberitakan. Jadi tidak tergantung karena tempatnya ini, dulu kita punya tempat lebih enak, sekarang kok kurang enak. Tapi itu tidak akan mempengaruhi. Kita tetap bersukacita karena apa? Kita tetap mendengarkan Injil Kristus. Atau ya saya pribadi memberitakan kebenaran ini. Itu alasannya. Barnes komentari, dia berkata begini, dalam kenyataan kebenaran agung bahwa Kristus, ini kan tadi alasan bersukacita karena Kristus diberitakan. Lalu dari Barnes komentari, dalam kenyataan kebenaran agung bahwa Kristus telah mati bagi orang-orang, Injil Kristus, pemberitaan Kristus kan berita sukacita bagaimana Yesus datang, itu satu paket ya, ia kemudian mati, disiksa mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali. Kenyataan kebenaran agung bahwa Kristus telah mati bagi orang-orang, kita selalu dapat menemukan banyak kesempatan untuk bersukacita. Itu dampaknya. Kenapa Paulus tetap bersukacita? Karena Kristus diberitakan. Dan kalau Kristus diberitakan, itu menurut komentari tadi Barnes, kan termasuk di dalamnya ada berita tentang kematian Yesus Kristus. Nah, kalau berita kematian Kristus itu terus dinyatakan, dikatakan, maka selalu ada alasan untuk kita kemudian bersukacita karena Yesus sudah mati buat kita. Contohnya, ayat yang juga berulang kali kita lihat, contohnya, waktu Kristus mati, dari komentari Barnes ini ya, contohnya, kalau saja Kristus itu sudah mati, Bapa menyerahkan anaknya, maka lihat di Roma pasal 8 ayat 32, kenapa kita lihat di ayat ini? Karena Roma pasal 8 ini, itu juga bicara hidup oleh roh dalam Kristus. Lalu bagaimana hidup di dunia itu memang menderita. Nanti saat anak manusia dimuliakan dalam arti datang kembali, lalu kita dimuliakan, di situ kita akan senang kekal. Jadi ini mewakili kehidupan kita ya, orang percaya dipimpin oleh Roh Kudus meskipun dalam penderitaan, bahkan berulang kali, tapi kita akan dimuliakan oleh Kristus.
Roma 8 ayat 32. Ini contohnya. Apa yang si Barnes bilang. Supaya bersuka cita. Kita punya alasan banyak bersuka cita waktu Kristus mati. Contohnya di ayat ini. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Lihat. Dengan kata lain, melalui kematian Kristus ketika Allah menyerahkan anaknya. Dia saja anaknya itu diserahkan untuk kita. Apalagi apa yang kita butuhkan. Segala sesuatu itu pasti Dia sediakan buat kita. Nah, itu jadi landasan kita bersuka cita. Kalau saja Kristus tidak mati, kita tidak mungkin menerima ini. Tapi karena dia sudah mati, yang itu terus diberitakan, Kristus diberitakan, itu membuat kita bersuka cita. Bahwa dia pasti akan memberikan segala sesuatu untuk kita. Iya, masalahnya belum beres. Iya, Paulus masih di penjara. Iya, kita masih rasanya terbelenggu oleh masalah. Tidak bebas bergerak. Kita masih tersakiti oleh masalah. Bahkan juga barangkali orang-orang yang kemudian menghakimi keadaan kita karena masalah itu. Tapi itu temporari. Itu hanya keadaan sementara kita. Karena segala sesuatu Ia karuniakan kepada kita. Dia beri kita hikmat. Bahkan Dia kirimkan penolong-penolong. Ada orang-orang yang tidak kita sangka membantu kita, menolong kita. Dia berikan terutama khususnya Roh Kudus lewat firman. Dan firman-Nya dalam hidup kita yang membuat kita penuh damai, kita bisa berdiri di tengah penderitaan kita. Dia sudah siapkan jalan keluar. Meskipun kita belum melihat. Jadi itu alasannya kita bisa bersuka cita. Karena melalui kematian Kristus, bagian dari Injil Kristus yang diberitakan, Tuhan memberikan kita segala sesuatu. Puji Tuhan. Lalu ayat berikutnya, ini alasan kedua, kenapa bersuka cita meskipun keadaannya ya di penjara dan orang-orang berupaya menyakitinya. Tentu tidak normal sepertinya, gimana bersuka cita. Tapi alasan kedua, kenapa kita tetap punya pikiran untuk aku akan bersuka cita. Dan sekarang lebih ke depannya lagi, aku tetap bersuka cita. Jadi terus bersuka cita. Gak hanya karena masih ada dalam pergumulan yang kita tahu, karena kematian Kristus, Dia sudah siapkan jalan keluar. Tapi juga sukacita pengharapan berikutnya, yaitu di ayat 19. Kembali Filipi pasal 1. Karena aku tahu tadi, dan aku akan tetap bersukacita. Kenapa tetap bersukacita? Ini alasan keduanya. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini, kesudahan. Aku dipenjarakan, dibelenggu, orang-orang berupaya menyakiti aku, tapi kesudahannya aku tahu. Kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Makanya kenapa walaupun keadaannya masih sulit, tapi pikiranku pokoknya aku akan tetap bersuka cita. Kenapa? Karena aku tahu Paulus ngalamin terus ya, kelimpahan kekurangan dan seterusnya. Pokoknya peristiwa-peristiwa yang kontradiktif. Berkebalikan. Dia alami. Dia tahu persis. Kali ini juga aku tahu. Ini keadaannya temporari. Nanti kesudahannya adalah keselamatanku, deliverance. Pembebasanku, kelepasanku. Makanya dia tetap bersuka cita. Karena kesudahanku semuanya adalah aku akan bebas, lepas dari orang mau menyakiti aku. Dari penjara yang membebani aku. Dari tekanan-tekanan yang berupaya menyakiti aku. Dan dalam komentari lagi, saya banyak kutip ya. Yang tadi ya,
UWTN itu, deliverance yang dimaksud pembebasan ini, keselamatanku ini, itu menunjukkan refers to one person bringing another person to a safe place. Ini ditujukan atau menunjukkan satu orang yang membawa orang lain ke another place. To a safe place. Jadi Paulus juga, makanya tadi kita lihat pernyataan itu, oleh keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Tadi ya, pernyataan tadi. Jadi refers to seseorang yang membawa orang lain ke tempat yang aman. Orang lain ini Paulus, dan seseorang ini yang membawa adalah jemaat dalam doamu dan Roh Kudus, pertolongan Roh Yesus Kristus. Roh Tuhan disertai dengan doa jemaat yang akan membawa Paulus berakhir pada keselamatan, pembebasan. A safe place. Safe place-nya apa? Tempat amannya buat Paulus? Itu yang ayat-ayat selanjutnya yang kita sudah bahas kemarin. Di dalam Kristus, maka aku bersuka cita. Di dalam Kristus, tempat yang paling dia ingini bersama-sama dengan Kristus. Jadi alasan kedua, dia bersuka cita adalah dia tahu kesusahan dia itu sementara. Belenggu dia sementara. Orang-orang berpikir akan membuat dia menderita, itu tidak terjadi. Karena dia punya pengharapan, dia tahu akhirnya dia akan bebas, deliverance. Dia akan dibawa ke tempat yang aman. Karena tempat yang aman dalam hidupnya adalah Kristus Yesus. Melalui doa dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sebab itu jemaat Tuhan, kita tidak pernah putus-putusnya berdoa. Buat setiap jemaat Tuhan yang lain. Bapak tolong supaya orang ini tidak goyah. Dia tetap sabar, tekun, sampai waktunya deliverance itu terjadi. Pembebasan bagi kehidupannya. Nggak tahu model pembebasannya seperti apa. Tapi kalau kita lihat di Roma pasal 8. Ayat lagi kembali ya. Yang jelas, Roh Kudus akan membawa kepada pembebasan itu. Tadi lewat doa. Makanya kita nggak putus-putus berdoa. Doakan terus. Tuhan pakai kami. Tuhan pakai orang lain. Roh Kudus tolong bawa jemaat si A, si B untuk lepas dari kesusahan ini. Dari masalah ini. Dibawa oleh engkau. Dan ingat, dibawanya tadi ya konsepnya si komentar UWTN tadi. Dibawa ke tempat yang aman, kenyamanannya, tapi di dalam Kristus. Jadi ketika orang ini bebas dari masalah, lepas, yang dia temukan ketika dia boleh lepas, bebas dari masalah itu adalah, yang dia temukan adalah Kristus. Bukan dia mengagungkan pribadi seseorang, si ini, waduh karena saja, bukan. Tapi waktu dia bebas, dia tahu dia di dalam Kristus. Itu yang perlu kita doakan. Jadi jangan sampai saudara ketika kita doakan, kita menolong orang lain, malah orang lain terjerumus. Contohnya, misalnya kita banyak menolong ya harta, akhirnya orang lain yang mungkin keenakan, jadi tergantung sama kita. Nah itu salah. Dia pikir kita adalah selfless, itu salah. Kita manusia penuh kekurangan. Orang itu tidak akan menemukan selfless di dalam kita. Tapi kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan ketika kita membantu orang, gimana caranya. Dan kita bawa dalam doa, Tuhan supaya orang ini tidak bergantung sama saya. Tapi dia justru sadar ketika saya bantu, dia mengerti kondisinya dan dia mau berupaya. Sehingga waktu dia sudah beres, dia ngerti, oh puji Tuhan ini karena Kristus. Aku bisa bebas karena pertolongan Tuhan. Walaupun melalui dia sementara, tapi ini pertolongan Tuhan, bukan karena si ini. Ya, jadi saudara lihat itu. Inilah kesudahan kita. Pembebasan, kelepasan, deliverance.
Mari kita buka Roma pasal 8. Kita tutup dengan ayat ini. Kembali di Roma pasal 8 lagi. Ini banyak yang saya baca, ayat 23. Mulai. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya, ini silakan baca bagaimana kita memang menderita. Kadang kita juga mengeluh. Padahal kita sudah menerima karunia sulung roh. Ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tadi saya ulang lagi di ayat 23. Kita tuh masih mengeluh, kita tunggu pembebasan tubuh kita ya. Kita tunggu pembebasan itu. Terus, ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan, inilah deliverance, pembebasan, kelepasan kita. Inilah keselamatanku, kata Paulus. Itulah akhir kesudahanku, makanya aku tetap bersuka cita. Ini juga kita diingatkan di surat Roma, penulis juga Paulus. Sekalipun itu lagi-lagi ya pasal 8, ada penderitaan, kita mengeluh, kita menantikan pembebasan itu. Tapi lihat janji Tuhan. Bahwa dalam segala sesuatu itu ya, termasuk penderitaan itu, Allah mengerjakan untuk kebaikan kita. Sampai akhirnya kita dimuliakan, kita yang diselamatkan, kita dimuliakan. Itulah kesudahan akhir hidup kita. Yang mau terus oleh pertolongan Roh Kudus mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi juga sempat saya mendengar di webinar bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita itu memang harus menyerahkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi kita juga harus memberi diri kita dipimpin. Dan buktinya kita akan mentaati firman Tuhan. Jadi bukan hanya sebuah hal yang kemudian langsung otomatis kita seperti jadinya robot, Roh Kudus memenuhi lalu kita akan, wah tenang aja, pasti kita akan dipimpin, otomatis kita akan melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus memenuhi kita dan tanggung jawab kita juga, kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita seirama, itu ada di Galatia, seirama dengan Roh Kudus. Waktu masih kecil, itu saya lupa ada kata aslinya ya, di Galatia pasal 5. Ya seperti diayomi, atau ya semuanya diberi, tapi waktu mulai besar itu dipimpinnya ya, kita harus seirama. Jadi ketika iramanya begini, kita harus ikuti. Roh Kudus berkata ini, mengikuti firman ini, kita harus ikuti. Itu yang namanya dipimpin dalam roh. Dan oleh roh itulah, seperti kata Paulus tadi, yang akan membuat kelepasan. Puji Tuhan. Sebab itu jemaat Tuhan, minta selalu pimpinan Roh Kudus. Dan kalau saudara sudah minta, ikuti apa yang diinginkannya. Pasti Roh Kudus bersaksi tentang Kristus. Pasti Roh Kudus menuntun kepada kebenaran. Ikuti, seiramalah dengan Dia. Jangan berhenti dengan keinginan daging kita. Aduh, saya tidak bisa. Jangan, saudara. Tapi ikuti kemauan Roh Kudus. Dan akhir hidup kita seperti kata firman Tuhan. Kita akan dimuliakan. Kelepasan, pembebasan menjadi bagian kita. Puji Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita semua. Di tengah masalah, tekanan, rasa tersakiti, aku
akan bersuka cita. Keadaan seperti itu tidak mengapa terjadi. Aku akan tetap bersuka cita karena ada Injil Kristus Yesus yang adalah kabar sukacita yang terus diberitakan, terus kita baca, kita dengar. Dan bahwa akhir hidupku adalah pembebasan dan kelepasan di dalam Kristus itu oleh pertolongan Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Puji Tuhan. Engkaulah sukacita kami. Haleluya. 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 Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Puji Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Kaulah Tuhan,
kekuatanku, sukacitaku, ya Yesus. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Yesus, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Sungguh Engkaulah sumber sukacita kami. Haleluya. Ya Bapa, kami bersyukur buat Injil Kristus Yesus yang selalu diberitakan bagi kami. Oleh karena kematian-Mu Yesus, kami punya banyak alasan bersukacita. Di antaranya pengharapan akan kemuliaan itu. Kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Sekalipun kami mengalami penderitaan karena masalah, keadaan, lingkungan yang kami hadapi alami. Sehingga kami merasa tersakiti ya Tuhan. Hati kami begitu berat, begitu menderita. Karena hal-hal ataupun orang-orang lain. Tapi kami percaya, sekalipun kami masih dalam masalah seperti itu, kami percaya sebagaimana firman-Mu Tuhan, bahwa akhir kehidupan kami adalah keselamatan daripada Engkau. Melalui Yesus Kristus, kami yakin Roh Kudus akan menuntun kami. Dan kami mau selalu berdoa Tuhan, untuk jemaat-jemaat, untuk orang-orang kudus-Mu yang sedang dalam kesusahan, dalam belenggu-belenggu dosa. Bebaskan juga mereka Tuhan. Lepaskan dari setiap belenggu yang mengikat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang akan memuliakan kami. Terima kasih Yesus. Karena itu kami mau seperti firman Allah. Meskipun situasi tidak menguntungkan kami, atau memperberat kami saat-saat ini Tuhan. Tapi kami tidak mau berasumsi segala hal buruk ke depan. Kami tidak mau Tuhan. Itu bisa mempengaruhi kami. Kami mau seperti Alkitab ajarkan. Kami mau tetap bersukacita. Kenapa? Karena Yesus selalu diberitakan. Kenapa kami bersukacita? Karena akhir hidup kami yang tegas firman-Mu sudah ajarkan dalam kemuliaan. Puji Tuhan, terima kasih. Kami mau tetap bersukacita ya Tuhan. Dan sukacita-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami. Sehingga kami mampu melalui hari kami demi hari demi hari kami. Sekalipun ada kesusahan, tetapi ada kebebasan dari Tuhan. Ada duka cita, namun ada rasa suka yang Engkau berikan. Ada yang menghadapi kekurangan, tapi Tuhan selalu mencukupi, bahkan memberikan juga kelimpahan. Terima kasih Bapa. Engkaulah Bapa yang sempurna, yang memberikan pemberian yang baik, dan itulah Roh Kudus. Engkau memberikan anugerah yang sempurna, itulah anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Yang menjadi anugerah sempurna, pemberian terbaik bagi kami umat-Mu. Karena lewat karya-Mu lah kami beroleh warisan sorgawi. Kami beroleh persekutuan yang indah dengan Engkau Yesus. Dan oleh karena pertolongan Roh Kudus itulah kami dituntun terus kepada seluruh kebenaran. Sadarkan kami, ingatkan kami Tuhan, lembutkan kami. Untuk kami seirama dengan Engkau, mengikuti kehendak Tuhan. Mengikuti kebenaran, apa yang Roh Kudus inginkan melalui firman Allah. Kau yang memberikan kepekaan. Dan kami diberikan kemauan untuk kami melakukan seperti firman Allah.
Doa kami terus Tuhan, pulihkan bangsa Indonesia, bahkan banyak negara di dunia ini. Kami tidak tahu sampai kapan virus COVID-19 ini akan berakhir. Tapi doa kami terus berikan hikmat kepada pemerintah untuk dapat tetap mensejahterakan rakyatnya dengan kebijakan apapun, keputusan-keputusan apa yang telah mereka gumulkan Tuhan satu dengan yang lainnya. Telah mereka perbincangkan, pertimbangkan. Kiranya semuanya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dan di wilayah kami, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Gubernur kami Bapak Ridwan Kamil, Wali Kota, Bupati, seluruh aparat TNI dan Polri juga yang menjaga. Tuhan berikan kedamaian di tempat tinggal kami, lingkungan kami. Masyarakat tetap damai. Karena kuasa Tuhan yang menaungi. Engkau yang menopang segala sesuatu dengan firman-Mu Tuhan. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru, maupun masih ada PSBB berskala mikro ataupun makro Tuhan. Kami tetap sabar sebagai warga, kami tetap tenang menjalankan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil Allah. Demikian juga garda terdepan kami, para perawat, dokter, suster, mereka juga para relawan, bahkan orang-orang yang berjerih lelah untuk menggali lubang-lubang kuburan. Tuhan, doa kami selamatkan mereka sebanyak mungkin dari mereka. Kami tahu banyak di antara mereka yang menjadi korban Tuhan, karena mereka harus berjuang di garda terdepan. Doa kami, keselamatan itu jadi milik mereka Tuhan. Ketika mereka masih hidup di dunia, Tuhan hampiri mereka Yesus. Mereka boleh bertemu dengan Engkau. Mereka boleh bertobat. Bahkan ada orang-orang juga di sekitar mereka. Ataupun lewat media sosial. Mereka boleh melihat Injil Yesus Kristus. Yang membuat mereka bertobat dan mereka kemudian pada akhirnya memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Selamatkanlah Tuhan. Keluarga mereka juga. Dan kami semua jemaat Tuhan, boleh beraktivitas dengan tenang Tuhan. Yang pendidikan, yang bekerja, yang dalam melayani, tugas organisasi sekalipun. Kami melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan, karena kami tahu daripadamu lah upah kami. Karena kami adalah milik-Mu Kristus Yesus. Inilah hidup kami, dalam semua aspek kehidupan kami. Yesus Kristus dimuliakan, orang akan melihat Engkau dalam hidup kami, dan memuliakan Bapa di surga. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan, memberitakan Injil Kristus yang adalah berita kesukaan bagi seluruh manusia. Pakai kami Tuhan, berikan kami keberanian, persiapkan kami, untuk kami boleh membawa orang-orang bertobat dari jalannya yang jahat. Mereka berbalik kepada Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan, kami semua ada dalam perlindungan Tuhan. Pada akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan, persekutuan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing, dan keluarga besar jemaat Tuhan. Mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.